Dan ini dia drafting phase di game yang kedua antara Todak dan juga Onyx Esports. Di mana sudah ada Beatrix Link dari Todak yang sudah dibuang, dari Onyx sudah melarang adanya Akai dan juga Valentina. Nih dukungan-dukungan juga udah masuk banget ya, banyak banget ke DM dari Pulung. Ini udah 99 plus banget ini ya. Udah banyak banget. Tuh, halo, selamat. Ini mau titip salam, mana lagi nih tuh tadi tuh. Saya pecinta Rarky Kingdom dari Madura, tapi saat ini mau dukung Onyx yang sedang berjuang untuk menang 2-0. Semangat Onyx, kalian bisa #go Onyx. Tuh, kan enak ya, Enak adem gitu Heeh. dengarnya. Aduh, tapi balik lagi kepada draft pick ya. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya Beatrix, Link dan juga One di ban. Dan sejauh ini dari sebelah kanan itu Onyx Esports, mereka sudah nge-ban ke arah Valentina, Akai. Dan sepertinya satu lagi apakah akan ke arah Xavier ataupun Julian. Karena Xavier dan Julian sejauh ini masih terbuka dengan sangat-sangat lebar. Atau mau di kontes aja antara kedua. Kontes bisa sebenarnya, apalagi secara teori ya. Mereka punya usefulness-nya masing-masing. Yang satu lebih ke arah DPS, yang satu lebih ke arah kontrol dan juga dari segi damage-nya. Tapi ternyata Xavier yang di-ban otomatis Julian yang menjadi first pick bagi teman-teman Todak. Julian. Wow. Yang bentar lagi ulang tahun bulan depan. Dan dua hero yang akan diamankan langsung sekaligus oleh Onyx, yaitu ada Esmeralda untuk seorang Boots. Dan apakah hero yang akan diamankan mengingat dari Chow. Wow, Chow Esmeralda diambil menjadi band pertama. Dan dari dua hero yang akan langsung dijawab oleh teman-teman dari Todak. Mengingat masih ada beberapa option juga ya yang bisa diambil, kayak mungkin ke arah Karina. Ada bisa juga. Mungkin ke arah Gorland yang tadi seperti Popol Kupa. Atau Clean. Nah ini dia nih, Chow. Salah satu hero signature yang dimiliki oleh Keyboy loh. Betul. Keyboy kalau udah pakai Chow ini kita kabarnya kita hanya tinggal menyebutkan nama aja nih. Sebutkan nama kepada Keyboy. Keyboy akan ngikutin satu hero tersebut selama game. Gak bakal dilepas sama sekali. Gak bakal dilepas. Dan Nggak itu bakal adalah dilepas. spesialisasi yang dimiliki oleh Keyboy. Bener-bener kita bisikin aja. Aku mau dia. Jadi dikejar. Pak Pulung langsung di lock terus pokoknya ya. Di lock sampai ke real life juga. Waduh, jangan dong. Tapi ada Dairat yang sudah diamankan. Begitupun ada seorang Grok yang tadi digunakan oleh seorang Boots ya. Dan satu hero yang akan diamankan sebelum menuju ke banning phase yang kedua oleh teman-teman Onyx Esports. Apakah itu? Tapi ternyata ada suara dari Tamus yang akhirnya keluar. Berarti ini sudah bisa dipastikan ini Tamusnya akan berada di jungle ya. Tamusnya harusnya di jungler. Harusnya di jungler karena kenapa Esmeralda dan juga Chow dijadiin jungler menurut matanya Choji agak kurang oke sebenarnya untuk di mata sekarang. Tapi ada beberapa loh yang menggunakan kayak Chow Ada jungler, beberapa. Esme jungler. Tapi balik lagi ya dengan sedikit buff juga yang dimiliki oleh seorang Tamu sekarang. Tapi Dari Karina. segi buffnya aja itu udah mulai ngerubah dari segi item apa aja yang akan digunakan oleh seorang Tamus. Betul. Ya biasanya kalau misalkan Tamus itu penggunaannya setengah tank, ditambah lagi dengan ada beberapa item ofensif. Kalau sekarang ini bisa dibilang DHS dan juga Corson sudah cukup, sisanya item defense. Oke, Popol Kupa dan Karina yang Gitu. ternyata tidak akan muncul di game kedua kali ini. Dan satu hero terakhir yang akan di-ban oleh teman dari Onyx Esports, mengingat dari Todak belum mengambil area midlane dan ada Yves. Masih ada Cecilian yang terbuka juga. Masih bisa di-ban karena mengingat dari kedua tim masih belum terisi dari area midnya. Dari midnya masih sama-sama kosong, mereka masih harus memikirkan lagi, tapi udah mulai dihilangkan juga nih. Tadi kita lihat ada Yves dan satu hero terakhir Clean. Ini 4 hero cewek di ban. Masih ada Kagura sih tapi sebenarnya. 4 hero cewek. Tapi masih ada Brody. Masih ada Brody juga. Masih ada Selena. Oke. Oke. Berarti ini akan ada Selenanya Bentar. Drian ya. Selena mid. Bentar dulu Selena nih. Drian. Ini romernya Romernya Selena bisa. Selena bisa. Atau Enggak, tapi bisa- kalau menurut aku Selena mid sih. Selenanya Drian. Oh Selena Drian. Iya. Berarti tetap ya. Keyboy untuk cowoknya pakai Chow. Keyboy. Iya. Ya tetap, tapi balik lagi dua romer juga sebenarnya bisa. Cuman memang ada sedikit risiko. Dimana dengan adanya dua romer, kalau misalkan satunya nggak roaming, otomatis mereka berdua susah banget untuk bisa mendapatkan gold dan juga XP. Leslie! Sniper ready. Give me a target. Sniper ready. Ini Gua salah 1000 satu hero-nya Pak Pung juga kalau nggak salah. 1000 Oh. match. 1000 Oke. match loh gue. Dan ini adalah hero favoritnya seorang Suns. Bentar, berarti Yi Sun junglernya akan menjadi milik dari Yi Sun Shin. Yi Sun Bukan Shin. Tamus. Tamusnya Bukan. akan menjadi milik dari Boots. Ceweknya Berarti lah. Jenny Nah. Chow Gold. Nambah. Nah loh.
Nah lo, Drian pakai Esme Mid. Dria. Nah, Oke. Esme Mid, Chow Gold, Pernah kita Tamus lihat memang. XP. Pernah kita memang melihatnya ada Esme di area mid ya. Pernah, Inilah Chow hero- Gold juga pernah. Ya. Ini dia hero-hero yang memang udah langsung diamankan. Ini dia game kedua kita dari pertandingan antara Todak versus Onyx Esports, di mana tadi game yang pertama menjadi milik dari Todak dan game kedua akan menjadi milik dari siapa, dan itulah yang akan kita lihat bersama-sama. Yes, dan tetap digaungkan Indo Pride di kolom komentar. Dan ini dia pemandangan dari Land of Down di game yang kedua, match kelima. Di Day 1 Group Day one. Stage MSC 2022. Dan ini dia. Menyisakan Ciku. satu match terakhir yaitu perang saudara ya nantinya. Iya. Ada SG, perang franchise ya nanti dan ya. RSG, Ada PH. Ada franchise war nanti tuh ya. Franchise, betul. Tapi balik lagi tetap saja ini adalah bisa dibilang salah satu last show juga dari Onyx untuk di MSC 2022 ya. Dan kalau misalkan dilihat dari segi grafiknya, Ini benar-benar Ini ntar lo, grok mid loh. Grok mid sama SG. Weh, bentar, purple buffnya. Oh, hampir aja bisa diamankan. Tapi sementara itu untuk kali ini Momonya dengan Julian yang digunakan mencoba untuk langsung mengejar ke arah cewek. Ada side, ada sword, semuanya dikeluarin guna untuk bisa langsung menghilangkan pergerakan dari cewek. Dan first blood-nya menjadi milik dari Momo. Yes, itu dia. Tadi sedikit gangguan tapi sepertinya beralih ke arah yang belum benar ya. Kayaknya Iya. malah maju, dan kali ini ada yang unik juga di mana Moon yang tadi pakai Kagura sekarang pakai Grok. Kali ini akan ada seorang Grok di middle lane, tapi kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit damage aja. Di mana Drian sebagai Esmeralda mid juga satu buah flame shot hampir saja Ketahan meledakan, masih bisa ditahan di TB-in aja dengan ada seorang Estes dari Yu. Kalau Estes tadi telat belok aja sedetik. ya hilang ya. Kelar itu grok tadi Groknya kayaknya. kelar tadi. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari head to head nih ya, Tamus melawan Dairot, jujur di sini posisinya dari hero power ya, kan menang dari seorang Tamusnya. Karena kenapa? Setiap abusion strap yang dimiliki oleh seorang Dairot itu secara logika bisa langsung di-cancel oleh Tamus. Waduh, terkena efek dari chainnya dan enhanced dari chainnya juga. Wow, masih bisa selamat hanya saja di tempat yang berbeda. Estasnya berhasil langsung diamankan, Abyssal Arrow-nya ataupun Abyssal Trap-nya tadi langsung ditaruh di area tanah. Sementara Keyboy-nya kali ini berhadapan 1v1 situation, tapi Moon masih berhasil kabur. Sementara untuk Keyboy pun melakukan hal yang sama, Abyssal Arrow-nya dilemparin lagi, nggak kena ke arah siapapun. Yes, dan ini dia Turtle yang pertama udah mulai mencoba untuk di-poking saja. Ada satu buah Falling Star Moon, masih bisa dihindari dari begitu saja. Tapi lihat satu buah retribution on point dari seorang Sans yang kali habis strike menuju ke arah seorang Sans. Tapi formation masih bisa flicker mundur ke arah belakang. Tapi Momo yang langsung mencoba untuk maju ke arah Ceydan, tapi nggak ada lagi. Nggak bisa tertrigger, dan Pomo tertinggal dari rombongannya yang berhasil untuk ditumbangkan, ditahan teman dari Onyx Esports. Oke, di bawah pun dengan 3 player yang memang hadir, memang terkurung di area tersebut, tapi setidaknya Grok berhasil selamat sejauh ini. Hanya saja Leslie mendapatkan space untuk bisa melakukan farmingan. Coba kita lihat deh tadi, Master of Camouflage-nya itu begitu menyakitkan. Belum lagi dia kalau dideketin, tactical granatnya itu loh, bisa ngedorong mundur lagi. Tapi Falling Moon-nya langsung aja mengarah ke arah Dairo, tapi formation-nya masih bisa bertahan. Ada Abyssal Trap masuk ke dalam tubuhnya, langsung aja dengan Abyssal Trap, tapi nggak sempat untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada tepat berada di depannya. Yes, dan kali ini udah mulai mencoba untuk ceki-ceki di arah bushnya, tapi Keyboy masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi di arah top lane, cewek sepertinya agak kesulitan, di mana Ciku kali ini di babysit di arah seorang Yumsnya. Yap. 1 versus 2. Nih, apalagi yang kita lihat dari Leslie ini kan range ya. Ya. Dan jangan lupa juga masukin promo code dari GrabFood MSCX Grab. Dapetin diskon sampai dengan 20.000 atau scan aja QR code-nya di bawah. Waduh, itu langsung aja wild shot. Tapi ternyata untuk kali ini ada satu flame shot. Enhance dari chainnya pun tadi ultimate yang dimiliki oleh Julian masih bisa dielak, masih berhasil selamat pemain dari Onyx. Tapi Keyboy seorang diri berada di area mid, cukup tenang sepertinya posisi dari Keyboy. Yes, dan so far memang dari Onyx Esports kembali untuk mendapatkan keunggulannya di early game. Kali ini dengan adanya sebuah Mountain Shocker, terlihat semua keberadaan teman-teman dari Todak. Dan kali ini ada satu buah Falling Star menuju ke depan, tapi di arah bawah ternyata Formase yang menjadi target locknya dan berhasil untuk ditumbangkan di tangan seorang Boots. Aduh, mak sakit kali. Dan ini dia ultimate snipe-nya langsung ditembakin untungnya. Belum terlalu begitu berasa, hanya saja untuk kali ini dengan pergerakan dari Estes terus memberikan juga tambahan darah kepada player-player yang dimiliki oleh Todak. Dan juga Selena harus down.
gak bisa lagi untuk melarikan diri. Dan kalau kita lihat turtle-nya sudah muncul, inilah turtle yang kedua yang udah mulai disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tak ada kontes, tak ada gangguan sama sekali walaupun ada Formase yang memberikan informasi ke arah rumputannya dan satu outer turret dari bawah yang ternyata udah hancur. Sejauh ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat siapa yang ngelit, jujur Onyx yang ngelit banget. Tapi satu problem adalah dari tadi Juliannya bermain dengan sangat-sangat baik. Ini kita ngomongin individu ya, bukan secara timnya. Ini terkenal lagi loh tuh, coba lihat tuh ada tactical granate. Langsung aja Selena yang menghilangkan pergerakan dari Leslie, tapi di bagian bawah ada Chain langsung mengikat juga ke arah Boots. Dengan Inferno yang dimiliki lompat ke bagian dalam, ada satu lagi Molten Side, dia lompat lagi ke arah yang berbeda tapi formasinya harus mundur. Tamus ya, Boots ya mengamuk, siapapun yang ada tepat berada di depannya langsung dihabisin begitu ya, diusir mundur, pulang. Lupa ada katanya. Iya, tapi lihat ada satu buah flicker defensif juga dari seorang Yumsnya yang masih bisa survive. Dan kalau kita lihat di mana seorang cewek berhasil untuk mendapatkan satu outer turret dari atas. Terkena satu abyssal trap kali ini dari seorang Drian yang mencoba untuk memberikan sebuah blocking dari belakang. Tapi memang belum dapat juga, tapi dari seorang Wave Dragon berhasil untuk menculik dari seorang Formase. Tapi langsung bisa dibalaskan dengan adanya sebenarnya yang cukup menyakitkan dari seorang Ciku. Dan kali ini di arah atas udah ada terjadi 2 versus 2. Walaupun ada satu Mountain Shocker yang membuat pergerakan dari Toda kali ini juga mulai terlihat. Tapi Ciku kali ini benar-benar digebein banget dengan adanya pergerakan dari seorang Yumsnya. Ada satu Abyssal Arrow yang mencoba untuk dilemparkan menuju ke arah depan, tapi Drian menjadi lini terdepan bagi teman-teman Onyx Esports dan belum berhasil untuk men-take down siapa-siapa, mengingat Moon ya kali ini bakal coba untuk hadir, ditutup dengan ada sebuah wall charge-nya juga menuju ke seorang Drian, tapi masih punya Purify, masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi dari satu Enchanted Chain-nya kali ini gak bisa membuat seorang Drian melarikan diri. Wow, di area mid ada pergerakan yang dimiliki oleh Dairot, langsung aja terkena efek dari Wave Dragon yang langsung menghilang. Sementara untuk kali ini Momonya langsung digaruk begitu aja, masih bisa selamat dari Momo. Ini split push dari Tamus ya. Kalau misalkan kita perhatikan dari tadi Tamus tuh bener-bener nggak masuk ke teamfight terus-menerus. Dia bener-bener tungguin momen aja. Kalau ada split push ya udah split push, dan ini adalah yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Onyx Esports untuk dari segi objektifnya. Bisa dilihat bahwa dari bottom lane, dari mid lane ini udah mulai pada rontok semua turretnya, dan bahkan Onyx Esports walaupun 4 lawan 5 mereka masih bisa bertahan melawan serangan dari Toda. Apa-apaan itu pertempurannya, coba lihat, menahan cukup lama dari Boots dengan menggunakan Tamus dan juga Inferno di dalam tubuhnya. Hanya saja untuk kali Drian yang langsung terefek dari Enchanted Chain yang memang dikeluarkan. Abyssal Arrow-nya langsung nabrak, tapi Chain di area yang berbeda. Wave Dragon-nya dengan satu flickernya connect pula ke arah Leslie dan hancur sudah satu marksman yang dimiliki oleh Todak. Yes, 1 tukar 1 sejauh ini, tapi lihat dari turret-turret milik Todak udah mulai rontok dengan ada split yang dilakukan, dan objektif demi objektif sebenarnya dari Onyx juga dari tadi mendapatkan itunya ya, dan dimana Turtle yang ketiga kali ini berhasil untuk didapatkan kembali oleh seorang Suns dengan cukup nyaman tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, dan selebihnya dari itu kita bisa melihat bahwa nggak cuma dari segi objektif aja, tapi dari team fight dari tadi bisa dibilang bahwa Onyx ini selalu diunggulin, nggak cuma dari segi CC-nya mereka atau gimana, tapi lihat pergerakan dari cewek yang benar-benar nonstop banget untuk seenggaknya ngambil satu player aja. 4 member tadi langsung merundung ke arah seorang cewek yang walaupun ada Wave Dragon nggak bisa lagi membuat dia selamat, tapi di sisi lain ada satu buat trade juga di Formation kali ini berhasil tumbangkan, tapi Chain yang kali ini bakal connect kepada seorang Drian yang masih punya Purify, masih belum tertrigger, gak cukup mandi kali ini, tapi Momo bakal coba untuk maju lagi, belum berhasil untuk take down seorang Drian karena ada seorang Keyboy dengan Abyssal Arrow-nya tadi memberikan sedikit aja shock terapi. Langsung lewat numpang di depan sana, dan Moonnya masih mencoba untuk mendefense satu inner turret di atas. Ciku di bawah, Master of Camouflage-nya terus-terusan dikeluarkan, karena kalau Master of Camouflage kan damage-nya nambah banget tuh ya. Movement speed-nya juga bakal nambah banget, tapi di atas, di area inner turret-nya Wild Charge di bagian belakang mengarahkan dirinya langsung nabrak ke arah tembok, tapi Ciku udah mulai hadir walaupun dengan adanya satu Mountain Skill langsung dikeluarkan begitu ya di bagian belakang. Selena pun langsung diambil begitu saja. Inferno udah mulai diaktifkan, Formation-nya terjebak di bagian depan, tapi Estes-nya begitu saja selalu memberikan darah yang begitu banyak dan juga mereka bertahan. Yes, itu dia. Dengan adanya heal dari seorang Yums ya. Tapi lihat kali ini dari seorang Drian yang masih memiliki Purify. Kali ini sebenarnya nggak takut. Tapi lihat udah mulai bocor juga dengan adanya pergerakan dari seorang Ciku. Kali ini bakal coba untuk maju lagi. Bakal bisa ditutup dengan sebuah jungle yang menyelamatkan dirinya karena Purify-nya juga udah mulai tertrigger. Tapi dari middle, dari seorang cewek bakal coba untuk maju lagi dengan Jet Kudo. Tapi masih bisa flicker defensif dan menghindari semua damage yang masuk. Tapi seorang Moonnya berhasil untuk mendapatkan wall charge kepada seorang cewek. 1 poin eliminasi kembali untuk ditabung oleh
oleh teman-teman dari Todak dan berhasil juga untuk menghancurkan satu auto turret di arah middle lane. Walaupun sedikit dipaksa untuk mundur dengan ada sebuah Mountain Shocker. Yap. Dan itulah yang memang udah mereka lakukan dari tadi. Nah sekarang pertempurannya terjadi tepat berada di depan dari Lord. Barusan ada C ini udah di Ensa, lompat lagi dengan satu paling Star Moon. Tapi Estasnya begitu sulit untuk langsung diambil begitu aja. Moonnya coba masih bisa selamat, malah mundur ke bagian belakang. Ada Burtamus mengejar pula, satu player berhasil langsung dirontokkan. Ciku pun langsung aja mendapatkan sebuah aksi balasan begitu mematikan. Dimana sekarang Sanjay pun langsung aja mendapatkan balasan. Sedikit lagi yang tersisa tapi shutdown pun tercipta. Dimana untuk sekarang dari Moponya begitu saja memberikan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuh dari pemain Onyx Esports. Yes, dan Yumsa kali bakal coba untuk dikejar dengan Stardust Dance-nya juga. Bakal coba untuk mundur tapi sepertinya masih belum untuk bisa selamat. Satu hero tersisa dari teman-teman dari Todak di mana Moon masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan Lord-nya juga udah berjalan di arah bottom lane. Dia udah mulai dikawal teman-teman dari Onyx. Bakal coba untuk memasakkan satu base turret di arah bawah. Abyssal Trap, Abyssal Row mulai dikeluarkan, tapi ada Guardian's Barrier yang mencoba untuk menahan pergerakan dari minionnya untuk maju lagi. Tapi lihat dari seorang Cikunya terkena dengan Abyssal Roll, tapi dengan Mountain Shocker udah mulai terlihat juga pergerakan dari teman-teman Todak. Dan Lordnya yang belum enhance kali bakal coba untuk masuk, ditahan lagi dengan ada Guardian's Barrier yang cukup baik dan belum berhasil untuk mendapatkan satu base turretnya, ditahan 2 kali pakai tembok portal 1 kali 24 jam, benar-benar gak nyentuh loh. Benar-benar gak nyentuh, kecuali kalau ada booster baru boleh lewat ya. Waduh. Booster udah. Udah. Lewat. Sama scan itu ya. Oke. Tapi coba lihat tuh dari Drian-nya numpang lewat lagi di tengah. Ada lagi Abyssal Arrow dan Transformer berbaris lagi teman-teman. Langsung aja menguji mental kita untuk mengumpulkan satu set ini. Aduh, aku belum punya lagi. Sama. Bismillah. Oke, dan di area middle juga. Kali ini, oh my god, ada satu buah baking door yang dilakukan oleh seorang Formace. Kali ini berhasil untuk mendapatkan seorang Keyboy, tapi trade udah mulai terjadi di mana Formace juga harus tumbang di tangan seorang cewek. Tapi dari seorang Moon dengan ada satu buah Guardian's Barrier yang belum terkeluarkan dengan Watchard juga. Kali di arah bawah di mana cewek berhasil juga untuk ditumbangkan 2 tukar 1. Nah masalahnya menit segini Leslie udah berasa bu. Dengan tipe hit and run yang dia milikin, Master of Camouflage tembak sekali dan di mana stacknya penuh itu berasa banget damage-nya. Apalagi dia bukan DPS kan? Dia Iya. maksudnya kayak dia DPS juga sedikit, cuman kayak maksudnya kritikalnya lebih Kita berasa. bisa membuat dia mau tipikal yang seperti Iya, apa. Mau iya. main DPS bisa Iya, ayo. dan- Mau main kritikal ya ayo. Sebenarnya balik lagi, kalau untuk marksman-marksman yang kayak gini memang counter cuma satu, udah Blade Armor dari segi critical damage-nya juga sudah critical chance-nya dikurangin, ditambah lagi juga nge-reflect damage tersebut kembali kepada sendernya. Tapi ini yang Choji notice dari tadi adalah Drian, Boots dan juga cewek ini benar-benar bermain dengan sangat-sangat mandiri. Mereka mencoba untuk mengcover area sebanyak mungkin untuk bisa entah itu flanking, entah itu memang melakukan ambush dari teman-teman Todak, dan maka demikian Jadi tadi banyak banget teamfight yang terjadi di gang-gang kecil kalau misalkan kita lihat. notice. Tapi lihat Momonya masih bisa mundur terlebih dahulu. Moon terkena dengan ada satu buah flame shot. Masih bisa selamat mengingat adalah seorang Moon dengan emblem supportnya. Belum berhasil untuk ditumbangkan dengan begitu mudah. Dan ini dia dari keunggulan yang diamankan oleh teman-teman dari Onyx menuju ke Lord yang kedua. Dimana itu adalah Lord yang sudah enhance. Bakal coba untuk dieksekusikah oleh teman dari Onyx. Mengingat dari teman-teman Todak sekarang udah mulai di zoning out oleh pergerakan dari seorang Dian yang ini tebal banget Rian. Tapi lihat dari sisi lain daripada ceweknya kali ini masih bisa mundur. Oh my god, dengan ada satu buah Shunpo. Ada absorb damage yang membuat dia masih bisa selamat. Untung tadi ultimate snipe-nya nggak aktif ya. Ada kalau aktif cowoknya bisa tumbang loh itu. 4-5 hit tadi itu udah benar cukup Iya. banget untuk numbangin cowoknya. Wah, Way of Dragon seperti connect, tapi ternyata untuk tadi enhance dari chance-nya langsung aja bisa menusuk dan juga memberikan damage karena beberapa player, tapi Momoya berhasil langsung ditumbangkan begitu ya, tapi Boots mundur ke bagian belakang, selamat sudah, dan juga untuk kali ini Ciku menyusul rekan-rekannya di mana dirinya pun langsung dihilangkan seluruh HP yang dimiliki. Lenyap sudah dua player yang dimiliki oleh Todak dan Onyx Esports berkesempatan untuk bisa menghilangkan di game yang kedua. Mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua, tapi ternyata masih bersemangat pula dari Formes langsung maju ke bagian depan dengan damage yang begitu menyakitkan, dan juga Selena-nya menghancurkan seluruh body armor yang dimiliki oleh Dairat. Yes, dan ini dia Lord yang sudah enhance juga udah mulai masuk ke arah satu base-nya. Dan ini adalah kemenangan untuk teman-teman dari Onyx Esports. Wow.